Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin Bitcoin itu berharga? Kenapa sesuatu yang digital, yang bahkan nggak bisa kita sentuh, harganya bisa begitu tinggi di seluruh dunia? Nah, di bahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng apa yang ada di balik nilai Bitcoin. Ini pertanyaan yang wajar banget kok. Kita kan biasanya menganggap sesuatu berharga kalau bisa dilihat dan dipegang ya, kayak emas atau properti. Tapi di era digital sekarang ini, konsep tentang nilai itu sendiri lagi bergeser. Jadi, untuk bisa paham Bitcoin, kita perlu bedain dulu dua hal penting ini. Gini deh, biar gampang. Bayangin sebuah rumah. Nilai intrinsiknya itu kayak fondasinya. Lokasinya strategis, kamarnya banyak, bangunannya kokoh, itulah nilai dasarnya. Nah, harga pasar itu adalah angka yang orang rela bayar hari ini, yang bisa aja naik turun tergantung lagi banyak yang cari atau enggak. Kali ini, kita akan fokus ke fondasinya Bitcoin atau nilai intrinsiknya. Oke, pilar pertama. Dan ini bisa dibilang yang paling fundamental dari nilai Bitcoin adalah kelangkaan. Beda banget sama kebanyakan hal di dunia digital yang bisa di-copy paste seenaknya, Bitcoin itu dari awal memang dirancang untuk jadi langka. Angka ini kuncinya. Sampai kapanpun, hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Titik. Angka ini udah dikunci di dalam kodenya, dan nggak ada satu orang atau pihak pun yang bisa mengubahnya. Inilah yang menciptakan kelangkaan absolut yang bisa dibuktikan secara matematis, dan kelangkaan inilah yang jadi fondasi nilainya. Nah, ini perbandingannya kontras banget kan? Di satu sisi ada Bitcoin, suplainya terbatas dan bisa diprediksi, kayak isi brankas yang udah pasti. Di sisi lain, ada uang fiat, mata uang yang kita pakai sehari-hari, yang bisa dicetak terus-menerus sama pemerintah. Ibaratnya kayak keran air yang bisa dinyalain kapan aja, yang risikonya bisa bikin nilai uang kita kegerus inflasi. Makanya, banyak yang bilang Bitcoin itu emas digital. Sama kayak emas yang jumlahnya terbatas di bumi, suplai Bitcoin juga terbatas. Kelangkaan yang udah diprogram inilah yang bikin Bitcoin dianggap sebagai penyimpan nilai yang potensial. Oke, itu pilar pertama. Sekarang, kita lanjut ke pilar kedua. Sesuatu yang langka itu nggak akan terlalu bernilai kalau nggak ada gunanya kan? Nah, disinilah pilar kedua masuk. Kegunaan. Bitcoin itu bukan cuma langka, tapi juga berfungsi sebagai jaringan pembayaran global yang terdesentralisasi. Coba bayangin, Anda mau kirim uang dari Indonesia ke teman di Amerika. Pakai cara biasa, kita harus lewat bank, nunggu beberapa hari, dan kena biaya ini itu. Kalau pakai Bitcoin, prosesnya jauh lebih simpel. Anda kirim, jaringannya langsung verifikasi, dan teman Anda terima nilainya. Semuanya terjadi langsung antar pengguna, tanpa ada perantara di tengah-tengah. Inilah kekuatan utamanya. Bitcoin itu sistem keuangan tanpa batas negara yang jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Siapapun dimanapun bisa ikut berpartisipasi di ekonomi global dengan lebih efisien tanpa harus minta izin dari bank atau lembaga keuangan manapun. Oke, jadi Bitcoin itu langka dan berguna. Tapi, apa yang bikin kita bisa percaya sama sistem ini? Nah, kelangkaan dan kegunaan itu nggak akan ada artinya tanpa pilar ketiga, yaitu keamanan dan kepercayaan yang semuanya ditopang oleh teknologi di baliknya, blockchain. Sederhananya, blockchain itu kayak buku kas digital, tapi ini bukan buku kas biasa. Salinan buku ini tersebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi, hampir mustahil ada satu orang yang bisa ngehack atau mengubah isinya tanpa ketahuan. Kepercayaan pada sistem ini dibangun di atas 3 prinsip utama. Pertama, desentralisasi. Artinya, nggak ada satu bos atau perusahaan yang mengendalikan jaringan. Kedua, transparansi. Semua transaksi bisa dilihat dan diverifikasi oleh siapa saja. Dan ketiga, imutabilitas. Yang artinya, sekali transaksi tercatat, datanya nggak bisa diubah atau dihapus. Kombinasi ketiganya ini menciptakan sebuah sistem yang bisa kita percaya tanpa harus percaya pada satu otoritas pusat. Jadi, setelah kita bahas ketiga faktor ini, mari kita tarik kesimpulan dan satukan semua kepingan puzzle ini. Jadi, nilai intrinsik Bitcoin itu bukan berasal dari satu hal saja, tapi dari kombinasi unik 3 pilar ini. Ada kelangkaan digital yang mirip emas. Ada kegunaan sebagai sistem pembayaran global tanpa batas. Dan yang terakhir, ada keamanan yang ditopang oleh teknologi blockchain yang terpercaya. Memahami fondasi ini sebenarnya bukan cuma soal Bitcoin. Ini tentang memahami sebuah pergeseran besar ke arah aset digital, di mana nilainya ditentukan oleh kode, komunitas, dan kegunaan global. Ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih luas. Kira-kira bagaimana konsep-konsep ini akan membentuk masa depan dari nilai itu sendiri?
Oh iya, sebagai penutup, penting banget untuk diingat ya, bahasan kali ini tujuannya murni untuk edukasi. Kami ingin bantu Anda memahami konsep di balik nilai Bitcoin. Tapi ini sama sekali bukan saran keuangan. Pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan investasi apapun.